Terpaksa menikahi pria angkuh. Bab 064. Edward akan bebas Shira, jangan kembali padanya, kalau lo pergi gimana sama gue? Tanya Robert meraih pelan jemari Shira. Lah merasakan tangan perempuan ini seketika mendingin. Gue udah sayang sama lo, Edward. Edward itu jahat, kalau dengan adanya aku memilih kamu kalian jadi berantem. Lebih baik aku tidak memilih di antara kalian berdua, ucap Shira dengan bibirnya yang gemetar. Nggak bisa, lo harus sama gue nggak akan biarin lo pergi. Dirga entar malam ajarin aku ya, yang soal pertidaksamaan linear, saran ranginnya kecepatan aku masih nggak paham, pinta Fai sambil menyandarkan kepalanya ke pundak Dirga yang sedang sibuk bermain game di dalam kamar mereka. Oh iya, tapi kalau minta dijelasin ke aku, pakai rumus pemecahan sendiri nggak kayak di buku teks apalagi kayak caranya Sarah, aku punya cara sendiri, kata Dirga. Lebih gampang kan? Caranya? Tanya Fai was-was. Lebih rincin aja, jawab Dirga menoleh senyum ke Fai. Curiga? Jadi lebih rumit rumusnya, nyampa kagaknya ya otakku ini, keluh Fai. Dirga hanya tertawa mendengar keluhan Fai. Makanya kalau dijelasin guru diperhatiin jangan ngelamun terus, apalagi mikirin gebetannya, sindir Dirga. Hi apaan? Aku nggak punya gebetan dari dulu. Fai kesal memukul bahu Dirga. Masa? Lia? Besok aku tanya ke Robert deh kali aja kamu sempat cerita-cerita ke dia. Enggak. Fa udah tanya ke Sarah aja. Jangan. Berarti bener dulu sempat punya gebetan sebelum sama aku, siapa sih orangnya? Sekedar pingin tahu, kepo Dirga. Dirga entar malam ajarin aku ya, yang soal pertidaksamaan linear, saran ranginnya kecepatan aku masih nggak paham, pinta Fai sambil menyandarkan kepalanya ke pundak Dirga yang sedang sibuk bermain game di dalam kamar mereka. Oh iya, tapi kalau minta dijelasin ke aku, pakai rumus pemecahan sendiri nggak kayak di buku teks apalagi kayak caranya Sarah, aku punya cara sendiri, kata Dirga. Lebih gampang kan? Caranya? Tanya Fai was-was. Lebih rincin aja, jawab Dirga menoleh senyum ke Fai. Curiga? Jadi lebih rumit rumusnya, nyampa kagaknya ya otakku ini, keluh Fai. Dirga hanya tertawa mendengar keluhan Fai. Makanya kalau dijelasin guru diperhatiin jangan ngelamun terus, apalagi mikirin gebetannya, sindir Dirga. Hi apaan? Aku nggak punya gebetan dari dulu. Fai kesal memukul bahu Dirga. Masa? Lia? Besok aku tanya ke Robert deh kali aja kamu sempat cerita-cerita ke dia. Enggak. Ya udah tanya ke Sarah aja. Jangan. Berarti bener dulu sempat punya gebetan sebelum sama aku, siapa sih orangnya? Sekedar pingin tahu, kepo Dirga. Enggak penting, udah lupain, masa lalu itu sih. Ya kali aja masih belum move on. Ya pasti move on lah, orang udah jadi istrinya kamu. Cie sewot. Kalau ternyata aku belum move on dari Sarah gimana? Godanya. Aku aduin ke Saka biar dibantah. Kamu sama dia, Cemburu? Cie Fai cemburu. Dirga ngeselin. Katanya sambil meletakkan kedua telapak tangan ke permukaan perutnya yang mulai terlinat buncit seperti orang kekenyangan. Kenapa perutnya? Tanya Dirga cemas. Enggak kenapa-napa, cuma lagi nutupin telinganya si dede bayi, biar nggak denger kalau papanya suka modus. Dirga tertawa gemas, modus gimana? Tulus ini, lagian dede bayinya masih kecil banget belum punya telinga masih gumpalan darah sama daging kecil gitu, sahut Dirga. Nanti kalau setelah kelulusan, kamu jangan lanjut kuliah ya, di rumah saja, jaga diri baik-baik, aku maunya kamu dan dede bayi kita selalu sehat, lanjutnya. Kamu mau lanjut kuliah sendiri?
Bukan soal kuliah sendiri, Saka juga nggak bolehin Sarah lanjut ke perguruan tinggi dulu, nunggu baby mereka auncing dulu. Hah, Sarah hamil? Tanya Valeri tidak percaya. Saka bilang gitu, emang Sarah nggak cerita. Apa aku yang terlalu banyak pikiran ya? Sampai lupa. Vai menepuk jidatnya sendiri. Lupa kali ya aku, habisnya Sarah kalau di sekolah tetap aja barbar kayak gitu, nggak ada kalemnya aku kan jadi lupa. Bisa-bisanya lupa. Kalau sama aku lupa nggak? Enggak. Aku siapa? Dirga. Dirga itu siapanya kamu? Sesuami aku, jawab Vai tersipu. Ya udah istirahat saja dulu, nanti malam aku H4 jar. Nggak boleh. Emang kamu mikir H4 jar apaan? Goda Dirga. Itu. Orang aku hajar pakai soal pertidaksamaan linear, lanjut Dirga membuat Vai merasa begitu malu. Mama nggak mau tahu. Pokoknya kamu mundur dari agensi model itu. Mama nggak suka kamu di foto-foto dipajang jadi manekin berjalan gitu-gitu, diliatin banyak mata. Kalau ada yang jadi nafsu sama kamu gimana? Terus jadi melecehkan kamu kayak kakak kamu dulu. Tegas Mama Cindy. Ma, cukup. Jangan selalu marahin Cindy dengan tragedi yang menimpa Yuki. Dia punya hak untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Takdir Cindy berbeda dengan Yuki Ma, dan Mama selalu mengungkit tragedi itu setiap kali memarahi Cindy. Apa Mama pikir Yuki tidak trauma? Yuki trauma Ma, dan jijik pada diri Yuki sendiri. Tapi setiap kali Yuki mau melupakan kejadian itu, malah Mama selalu mengungkitnya lagi dan lagi di hadapan Cindy, dan hal itu semakin membuat Yuki menderita Ma. Bella sang kakak sambil memeluk Cindy, yang baru saja di H4 jar menggunakan ikat pinggang kulit oleh sang mama. Bangun Cindy, kata Yuki membantu adiknya berdiri. Dia juga melihat sepanjang lengan dan betis adiknya terluka oleh sabetan dari mamanya. Cindy mau resign besok kak, kata Cindy sesegukan. Ayo kakak antar kamu ke kamar, titahnya mengabaikan sang mama yang masih menatapnya dengan kebencian. Sesampai di kamar, Yuki segera membuka tirai kamar adiknya dan memintanya duduk di tepi ranjang. Ia ingin mengobati luka Cindy. Kamu pingin jadi model? Tanya Yuki tersenyum sambil mengoleskan salep ke luka Cindy. Gadis itu mengangguk. Maka jadilah model, kamu sudah mendapatkan akses masuk ke dunia modeling. Dukung Yuki. Tapi Mama, dulu kakak juga pingin jadi fotografer, mengabadikan momen yang belum tentu terulang dalam sejarah. Tapi seiring berjalannya waktu, kakak mengubur impian kakak di bawah kendali hidup dari Mama, dan kakak nggak mau nasib kakak terulang lagi ke kamu. Mama pasti akan membunuh Cindy kalau berani jadi model lagi. Kamu cantik di foto itu Cindy, aura bintang kamu sangat terpancar dengan jelas, kakak. Bangga sama kamu, semoga kamu bisa mewujudkan apa yang menjadi impian kamu. Cindy akan berhenti kak, dan melupakan keinginan jadi model. Cindy akan belajar semakin giat biar nanti bisa jadi dosen seperti keinginan Mama. Lalu setelah itu apa? Mama merasa kamu cukup umur dan memperkenalkannya dengan lelaki pilihannya yang Mama kira baik. Gitu. Kamu mau sampai akhirnya, selama hidup kamu akan terjebak dalam hubungan karena disetir Mama. Desak Yuki. Kamu adalah diri kamu, Cindy, kamu pemegang penuh kekuasaan atas jalan hidup kamu. Cukup kakak saja yang jadi boneka Mama, karena tragedi menjijikkan waktu itu. Kamu harus terus bersinar, dan nanti jangan lupakan kakak. Kakak. Cindy sayang Kak Yuki, gadis itu menghambur dalam pelukan kakaknya. Cindy sedang dihukum menyikat dan mengepel toilet saat ini karena lupa membawa buku tugasnya. Ia tidak diperkenankan mengikuti pelajaran sebelum pekerjaannya selesai.
Saat ia sedang menenteng seember kotor berisi air bekas pel untuk ia buang ke dalam drainase depan toilet, di koridor ia tanpa sengaja berpapasan dengan Chika yang baru saja kembali dari ruang guru membawa banyak buku paket di tangannya. Mereka berdua bertabrakan hingga ember berisi air pel tadi mengguyur seragam dan membuat mereka berdua basah kuyup. OMG, maafin gue ya Cik, gue nggak sengaja. Gimana buku-buku paket itu basah semua nggak? Tanya Cindy panik memunguti buku-buku tadi takut keburu kena air tidak peduli. Seragamnya sendiri basah dan kotor. Ada apa ini? Tanya Irgi menatap kedua cewek itu, sepertinya lelaki itu akan pergi ke toilet cowok di sebelahnya. Tadi aku nggak sengaja nabrak dia dan embernya tumpah kena seragam kita juga. Buku-buku ini? Jawab Cindy diiringi anggukan kepala Chika. Lo masih sakit hati kan sama gue, makanya lo jahatin Chika, lo cemburu sama dia. Karena gue pinjemin jaket gue ke dia. Tuduh Irgi sepihak dengan lantangnya. Nggak kayak gitu Irgi, tadi aku beneran nggak sengaja, kata Cindy mencoba meyakinkan. Irgi mengabaikan ucapan Cindy dan terlihat membantu Chika berdiri. Kopsis masih buka, kalau lo mau beli seragam buat ganti, ucap Irgi pada Chika. Nggak usah kak, basahnya juga cuma dikit kok, nanti kering sendiri, tolak Chika padahal area basahannya cukup parah, hanya karena uang sakunya pas buat beli makan. Siang aja ia mengabaikan bajunya yang basah. Dikit, kayak gini dikit. Lo nggak lihat airnya sampai netes-netes. Udah ayo ikut gue beliin seragamnya. Irgi, aku nggak sengaja aku. Lo abis dibayarkan dari foto kemarin. Nggak ada masalah lo beli baju seragam sendiri. Bukan itu Irgi. Namun percuma, Irgi tidak ingin menjelaskan penjelasan Cindy. Telah berlalu bersama Chika membantunya membawa buku-buku tadi. Aku juga jatuh Irgi. Aku juga basah dan luka, tapi kenapa hanya Chika, seburuk itu aku? Di mata kamu, tidak bisakah kita berteman? Aku bisa menerima saat kamu putusin aku juga bisa menerima saat kamu tidak pernah dengerin penjelasan aku, tapi kenapa kita tidak bisa baik-baik saja? Apa hanya kamu yang sakit hati? Aku juga. Aku mungkin memang bodoh dalam satu hal, tapi aku masih punya hati yang bekerja dengan baik, yang bisa merasakan patah dan hancur. Lagi ngapain? Ini lagi nonton film, pakai headphone kucing yang Robert belikan waktu itu. Ada apa? Film apa? Film kartun? Robert nggak ada pelajaran. Kok bisa catan? Ini lagi jam istirahat, temen juga lagi pada main. Jam segini kok istirahat? Istirahatnya kan kalau SMA 2 kali, sayang. Shira yang sedang menonton film tampak salah tingkah membaca pesan balasan dari Robert. Tangannya bergetar di atas layar HP-nya, dia bingung mau membalas apa. Ini nggak mungkin, Robert panggil aku sayang. Edwarda aja nggak pernah manggil kayak gitu, gumamnya masih menatap layar HP-nya. Udah sayang-sayangan aja lo, bisa sayang juga akhirnya lo sama dia, sahut Saka. Sambil merebahkan kepalanya ke meja, usai mengintip chatnya Robert. Kepo amat sih lol. Gerutu Robert yang dia sendiri juga tidak percaya tiba-tiba refleks memanggilnya begitu. Perketat penjagaan bentar lagi si buas mau keluar dari kandangnya, pesan Saka. Kan ada lo, ketuanya Sukit. Buat apa nggak dimanfaatin untuk lindungin anak buahnya, sindir Robert. Ya kali gue mau bantai ipar gue sendiri, balas Saka mencibir. Melirik ke arah Sarah yang sedang belajar di bangkunya bersama Fai, bagaimana bisa? Perempuan sepertinya harus bersaudara dengan Edward yang serba liar seperti itu. Chika memanggil Irgi yang berjalan di depannya sambil membawakan buku-buku paket yang semula dibawa olehnya itu.
Mereka berdua sedang dalam perjalanan menuju kelas Chika. Kak Irgi. Lelaki itu menoleh. Chika terlihat gugup, karena ini adalah kawasan anak-anak kelas 11 dan dirinya datang ke koridor bersama dengan Irgi yang notabene kakak kelasnya. Dari anggota inti Sukit pula. Ada apa? Itu buku-bukunya biar Chika bawa masuk ke kelas sendiri ya, pinta gadis itu sambil berusaha mengambil buku-buku itu dari tangan Irgi. Baju lo basah, nanti buku-buku ini ikutan basah, udah biar gue bawain, katanya. Langsung masuk ke dalam kelas. Dan benar dugaannya begitu melihat Irgi masuk ke kelas seketika seisi kelas hening memusatkan perhatian padanya dan juga Irgi. Barulah setelah sadar apa yang terjadi. Terdengar kasak-kusuk dari berbagai sudut kelas. Bukunya ditaruh di mana? Di meja guru aja kak, makasih. Irgi meletakkan dengan hati-hati tumpukan buku-buku paket tadi ke meja guru. Dan lantas menoleh ke arah Chika. Lo bau air pel-pelan, ucap Irgi serius. Ya tadi nggak sengaja tabrakan sama Kak Sinbi kak, aku jatuh Kak Sinbi juga jatuh. Beneran nggak sengaja. Lia Kak Sinbi baru keluar dari toilet sementara aku jalan buru-buru di koridor karena bawa buku ini berat, malah tabrakan. Kak Irgi minta maaf ya sama Kak Sinbi nanti, udah bentak-bentak dia tadi. Kenapa harus minta maaf? Lo kan juga korban, nih ambil buat beli seragam ke Kopsis. Ucapnya menyodorkan beberapa lembar berwarna biru kepada Chika. Nggak usah kak makasih, tolak Chika tidak enak. Diam, ambil. Irgi membimbing tangan Chika untuk menerima uang itu, lantas ia segera keluar dari kelas gadis tersebut. Saat Irgi keluar dari pintu, terdengar di dalam kelas teman-temannya menggoda Chika. Irgi hanya tersenyum sekilas lantas berlalu. Begitu kembali ke kelas ia melihat Cindy sedang dibantu Sarah dan Fai mengeringkan bajunya. Fai tampak mengipasi baju Cindy sedangkan Sarah tampak menyisiri rambut gadis. Itu. Ya Cindy tidak membawa uang lebih untuk bisa beli baju ganti di Kopsis, karena mamanya mengepas uang sakunya dengan tujuan agar Cindy tidak mampir main sepulang sekolah. Lagian lo tadi atraksi gimana sih? Orang ngepel toilet doang baju lo sampai basah gini. Mana bau sabun pel pula? Gerutu Fai sambil terus mengipasi seragam Fai. Tahu tuh, sampai serambut-rambut gini, jadi ruwet rambut lo nyisirnya susah bikin kesel. Imbuh Sarah. Hehe gue terjatuh, embernya tumpah kena gue sama kena adik kelas. White, lengan lo memar-memar gini kenapa? Tanya Sarah yang dengan serius memperhatikan luka di sepanjang lengan Cindy. Tia ini karena jatuh, kelit Cindy dengan cepat menarik lengannya. Lo bohong kan? Negak mungkinlah jatuh bekasnya kayak gitu, kayak gue nggak pernah jatuh aja, itu kayak luka memar karena sabetan, tegas Sarah. Membuat Fai juga ikutan memeriksa lengan Cindy yang sebelahnya lagi. Lo dihajar sama nyokap lo? Tanya Fai. Mendengar percakapan ketiga cewek itu Irgi menoleh ke arah Cindy. Gadis itu tampak tersenyum menutupi bekas memar di tangannya dari kedua sahabatnya. Orang gue jatuh kok. Coba peragain jatuh lo gimana? Kok bisa muncul bekasnya kayak gini? Tantang Sarah. Ya lupa banyak aja jatuhnya, terlihat Cindy seolah sedang menahan tangisnya. Cindy, lo nggak apa-apa? Tanya Sarah pelan. Dan sesuai tipikal cewek pada umumnya. Apabila mati-matian menahan tangis ketika ditanya, lo nggak apa-apa, justru pertahanannya runtuh. Gue mau berhenti jadi model, ungkap Cindy pada akhirnya. Fai terlihat ingin nyolot mengeluarkan kata mutiaranya namun keburu dicegah oleh Sarah. Lo tahu apa yang terbaik buat lo? Hidup lo itu sepenuhnya tanggung jawab lo, kata Sarah memeluk Cindy dari samping. Makasih, gumam Cindy. Namun pelukan itu tidak berlangsung lama,
Sarah buru-buru menutup hidungnya karena mual. Sial gue mual, cium aroma sabun pel di baju lo, gerutu Sarah. Sorya Bumil, bisik Cindy nyengir. La melihat Sarah berdiri sambil membekap mulut menggunakan telapak tangannya dan berlari keluar kelas mungkin akan ke toilet. SHAKAAAA. Seru Fai memekik memanggil nama lelaki yang sedang tertidur pulas di bangkunya itu. Saka terbangun dengan tiba-tiba dengan mata super mengantuknya dan masih loading mengumpulkan nyawa. Ada apa? Tanya Saka menoleh ke arah Robert yang duduk di sebelahnya. Nggak tahu gue, kayaknya Sarah baru saja keluar kelas, jawabnya. Saka berjalan menghampiri Fai dengan kepalanya yang masih sedikit pusing. Ada apa? Tuh Sarah lo cek, dia mau muntah kayaknya tadi. Oh iya oke. Jawabnya Ber lalu menyusul kepergian Sarah. Lo juga kan Bumil Fai kok nggak muntah kayak Sarah? Tanya Cindy lirih. Ya fase gue yang itu udah kelewat Sin, Sarah kan masih awal-awal. Begitu Robert tiba di rumah sepulang sekolah ini, ia melihat di kamarnya Shera sedang menyetrikakan kemeja lelaki itu. Itu. Loh kok lo yang setrika? Kan di rumah ada mbak-mbaknya, tegur Robert. Nggak apa-apa kok lagi pingin setrikain bajunya Robert, jawabnya tanpa menatap lelaki. Itu kemeja. Aku jarang pakai kemeja nggak usah disetrika. Mama sama papa nanti malam mau ajak kamu ketemu sama rekan-rekan bisnisnya ada. Pesta apa gitu, makanya tadi minta buat disiapin kemejanya. Aku nggak ikut. Kenapa? Tanya Shera dengan nada kecewa. Ya karena lo nggak ikut. Robert jangan gitu, itu pasti bukan acara sembarangan, kalau aku ikut nanti kalau. Mereka tanya aku siapa mama dan papa yang bingung jelasinnya. Ya tapi gue nggak mau ikut.